kelihatannya lebih bertekstur. Nah, seperti ini. Oke, ketemu lagi bersama gue Andre Bohel sebagai tukang cukur atau konten kreator tentang rambut ya. Jadi kali ini kita akan buat video tentang potongan comb hair ya. Untuk di bagian atasnya dan untuk bagian sampingnya kita buat taper. Dan jangan lupa buat kalian selalu dukung channel ini biar semakin berkembang, biar saya lebih semangat untuk mengasih tutorial-tutorial potongan rambut. Dan baru yang datang untuk ke channel saya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yuk kita langsung gas. Oke, brother, dan ini customernya. Untuk penampilan before-nya itu seperti ini. Dia sudah tidak beraturan atau berantakan ya. Jadi kita pertama-tama kenalan dulu siapakah ini namanya dan dia asli dari mana. Oke, Mas, apa kabar? Sehat. Baik. Sekarang masnya pengen dipotong seperti apa? Atasnya pakai apa tuh? Mau di comb hair. Comb hair untuk di bagian samping. Bagian samping pakai taper aja. Taper. Iya. Berarti bagian atasnya comb hair dan bagian sampingnya taper. Jadi tidak akan terlalu tipis ya. Iya, iya. Untuk di rumah, Mas sering pakai produk apa? Nggak pakai Powder sih. atau pomade? Enggak, Oh, nggak pakai. Nggak pakai. Natural Berarti aja. lebih natural. Iya. Oke. Untuk selama ini rambut ada kendala apa? Kalau semakin panjang semakin lepek gitu. Semakin panjang semakin Iya. lepek. Iyalah Mas, yang namanya rambut semakin tumbuh panjang dia akan semakin tidur. Iya. Ya. Oke. Jadi kalau tidak mau terlalu lepek atau pengen bervolume, kita harus nambahin produk dan rambutnya harus benar-benar konsisten. Kalau panjangnya seperti itu, pendeknya seperti ini ya. Oke, kita bisa dilanjut untuk proses pemotongan. Oke, siap. Oke. Oke, kita lanjut untuk buat parting. Kita akan buat box section di area bagian atas ya. Dan setelah box section, kita bagian belakangnya kita buat diamond section. Setelah itu pisahin antara bagian belakang dan bagian untuk rambut yang ke depan. Nah, caranya kita harus mengecek seperti ini ya. Simpen sisir di titik tertinggi kepala bagian afek dan tempel telapak tangan di belakang di titik tertinggi bagian belakang di sini. Berarti di sini dia ya. Karena tidak selalu di area belakang telinga ya. Beda orang pasti beda-beda. Setelah itu kita pisahkan sebelah sini. Oke, kita lanjut untuk memisahkan bagian samping dan bagian atas. Seperti ini. Nah, setelah itu kita klip. Nah, lanjut ke area kiri ya. Seperti ini. Kita harus benar-benar lurus ya. Jangan sampai enggak lurus. Setelah itu kita klip. Lanjut di area belakang kita buat diamond section seperti ini. Dari garis ini ke garis ini disambungin. Lanjut ke area sini. Nah, seperti ini. Rambutnya dia masih pendek, jadi sedikit agak susah kalau buat diamond, tetapi harus dibuat, harus bisa lah intinya ya. Caranya itu ya harus banyak jepitnya untuk di area sini. Kita klip ya. Nah, ini masih ada yang rambut bawah, klip lagi. Oke, kita lanjut ke bagian samping menggunakan guard nomor 5 karena bagian sampingnya tidak akan terlalu tipis.
identiknya potongan Korean style itu bagian sampingnya jangan terlalu tipis, dan polanya itu beda dengan yang lain karena ini akan dibuat square atau lurus ya. Jadi tidak ada yang namanya block graduation atau lebih penumpukan ya. Ini lihat aja lurus seperti ini. Nah, lurusnya itu sampai area telinga. Nah, semakin ke belakang semakin menurun ya, nah, seperti ini. Nah, kenapa di sini lebih tinggi dan di sini lebih turun? Karena kita akan kejar area disconnect atau tidak nyambungnya hanya di area kontur di bagian sini doang. Nah, kalau nggak nyambung sampai belakang itu kurang bagus. Tetap bagian belakang itu nyambung, hanya di bagian samping aja yang gak nyambung. Nah, seperti ini. Jadi polanya itu menurun sini ya. Nah, ini untuk area belakang sama ya. Jadi kita bikin pola itu yang bagus atau yang lebih presisi, kita jangan diputer ya, jangan diputer seperti itu. Tapi itu balik lagi untuk kebiasaannya. Kalau saya itu buat sebelah dulu. Nah, kalau setelah itu, setelah ini beres, kita lihat di kaca ya, samakan dengan yang sebelumnya gitu. Kita lanjut untuk area belakang, kita buat gradasi di area belakang pakai buat nomor 2 di open terlebih dahulu ya, jangan sampai terlalu ke atasan. Nah, untuk cara main clippernya itu harus mengikuti guideline maksudnya comb attachmentnya ya. Nah, seperti ini biar dia tidak menumpuk di area di bawah guideline nya. Jadi kita harus lurus seperti ini. Nah, lurus seperti ini, tapi tangan harus tetap kontrol. Nah, ini kan bentuknya dia itu si lehernya bersegitiga ya, seperti ini. Nah, untuk seperti ini jangan terlalu tipis atau terlalu ke atasan. Dan untuk polanya kita akan buat round ke bawah ya, biar dia mengikuti arah pertumbuhan rambutnya. Nah, setelah itu kita pakai no clipper. Baseline-nya kita melengkung ke area bawah. Nah, seperti ini. Jangan pakai no trimmer karena kita harus lihat tetap posisi rambutnya atau pertumbuhan rambutnya. Nah, lanjut kita pakai setengah di close ya. Ini jaraknya itu 1 inci. Jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah juga. Nah, kenapa jangan terlalu bawah? Karena kalau terlalu bawah itu akan sulit menghilangkan garis gradasinya. Nah, makanya harus pas. Nah, untuk keatasan sama, kalau keatasan juga ngeblurnya itu akan kurang. Jadi kita harus benar-benar pas ini 1 inci ya. Atau kalau nggak tahu ukuran, kita tekan aja tangan, pakai 1 tangan lebarnya begitu. Oke, kita lanjut untuk nomor 1 di open ya. Tadi kan pakai setengah di close, sekarang nomor 1 di open. Nah, di sini kita sambungkan dengan nomor buat nomor 2 tadi yang di open ya. Tapi gimana caranya jangan sampai ada penumpukan antara buat nomor 2 di open dan nomor 1 di open. Makanya main clippernya itu harus benar-benar dijaga atau harus konsisten. Nah, ini
Kita lanjut pakai setengah di open, balik lagi ya ke setengah. Kita menghilangkan antara garis bekas setengah di close dan satu di open. Nah, kita pakai setengah di open, sambungkan dengan nomor satu di open tadi. Ini pelan-pelan. Nah, kita ikuti arah pertumbuhan rambutnya, lawan ya. Kalau kita lurus begini, dia gak akan kepotong karena ini rambutnya pertumbuhannya ke nyamping atau ke bawah. Nah, seperti ini. Setelah udah, kita lanjut menggunakan atur luasnya ya. Kita pakai di middle dan RPM nya kita turunkan biar memotongnya itu lebih detail. Untuk RPM yang 6000 ini enak, kalau JRL ada 2 kecepatan. Nah, untuk yang pelannya seperti ini dia untuk detailing, karena clipper yang besar itu atau RPM yang besar tidak semuanya bisa memotong rambut kecil. Makanya si JRL ini menciptakan untuk RPM-nya yang lebih kecil, karena untuk potongan rambut-rambut yang kecil atau rambut-rambut yang seperti ini. Nah, kita lanjut untuk menghilangkan bekas garis no clipper ya. Kita di middle langsung karena ini pakai no clipper tadi untuk ketipisannya ya. Di sini menggunakan ujung blade untuk biar tidak menghasilkan garis. Kalau semuanya kita pakai seperti ini, nantinya di atasnya akan menimbulkan garis lagi. Makanya pakai ujung blade seperti ini nih. Kita lanjut blending untuk menghilangkan rambut yang masih keluar atau kurang nyambung. Kita ambil seperti ini, si sisir jangan diam di tempat ya, jadi diwajibkan harus naik ke atas seperti ini, tapi jangan masuk ke dalam seperti ini biar tidak jebol seperti ini. Nah, kalau rambut-rambut kecil kita tukar sisirnya ke lebih yang rakep atau lebih kecil jaraknya seperti ini. Nah, kalian harus diwajibkan untuk mempunyai sisir seperti ini biar hasil gradasi kalian itu lebih detailing ya. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Kita hanya menggunakan sikisor perkom ya untuk di bagian atasnya biar nyambung. Nah, seperti ini. Jadi tidak akan pakai guard lagi, hanya cukup pakai nomor 5 saja. Nah, untuk rambut-rambut panjang seperti ini yang kita potong ya. Hati-hati di sini rawan kena telinga. Makanya harus hati-hati, jangan sampai melamun ya. Oke, kita lanjut buat outline. Kita tidak sembarang membuat outline supaya runcing ya. Tidak, kita harus melihat panjang telinga dan lebarnya si pipinya. Kalau ini kan tirus pipinya dan telinganya itu tidak terlalu panjang, lebih ideal ya. Jadi jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Kita ikuti aja bentuk yang bawahnya atau orisinilnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kita pisahin dulu karena kalau langsung dipotong itu bagian atasnya suka kepotong, makanya kita pisahin dulu seperti barusan ya, di section dulu. Nah, seperti ini.
sini. Nah, lanjut ke area belakang ya. Nah, si outline di area belakang jangan pernah dimasukin ke area dalam, tapi harus ke area luar ya. Kalau ke area dalam dia akan lebih terlihat runcing, makanya harus dikasih keluar. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lanjut ke area crown dan area occipital ya, maksudnya kita buat diagonal section. Jadi kita akan buat graduation atau lebih menumpuk di area sini, atau menambah berat 45 derajat. Kita ambil secara diagonal seperti ini ya. Jadi kita langsung tarik ke area sini ya, ikuti terpendek yang tadi tuh, seperti ini. Potong, ambil lagi, potong. Lihat, kalau udah menemukan guideline-nya seperti ini, kita potong ya. Nah, setelah udah kita ambil lagi. Ini setelah udah, kita lihat sisir ke area sini apakah dia sudah bisa disisir. Nah, dia akan lebih panjang di area atasnya. Nah, setelah itu kita lanjut ke area samping sebelah kiri, ambil secara diagonal sama sini. Kita mengambil terpendek yang tadi dipotong seperti ini. Ambil lagi. Nah, ketemu di tengah-tengah seperti ini. Masih ada. Nah, kalau udah, kita cek secara vertikal ya. Ini apakah dia udah terbentuk triangular atau belum. Cross check, lihat ya, sudah terbentuk triangular. Oke, kita lanjut ke area atas. Kita memotong akan lebih simple ya. Kita ambil per section. Nah, seperti ini kebesaran. Nah, ambil terpendek dari area belakang yang tadi kita buat seperti ini. Point cut. Semakin ke depan akan semakin panjang ya. Jadi buat atasnya itu dibuat triangular bentuknya, dan untuk hairstyle-nya dia akan buat comma hair ya. Jadi kalian itu harus tahu dulu bentuk sebelum mengetahui hairstyle. Hairstyle itu nomor 2. Kita yang harus ketahui dulu terlebih dahulu itu adalah bentuk ya. Nah, setelah itu semakin section pengambilan semakin ke sana, maka penarikannya harus semakin ke atas seperti ini. Karena untuk di bagian atasnya kita akan buat triangular ya. Setelah itu ambil lagi sampai area tengah-tengah hidung. Kita potong seperti
seperti ini. Kalau mengambilnya semuanya ditarik ke area bawah, dia akan lebih menumpuk di area sininya, dan untuk bagian belakangnya dia akan lebih panjang ya, atau tidak akan terlihat terpotong seperti itu. Sama hal sebelah kiri juga harus seperti ini. Nah, kita akan memotong untuk bagian tengahnya. Kita ambil, pisahin dulu ya. Kita ambil aja sebesar 3 jari atau 4 jari ya, seperti ini nih. Kita akan ambil, cek. Nah, dia akan mengkerucut ya, atau bentuk segitiga. Kita potong, tapi memotongnya itu di point cut, jangan potong lurus, biar terlihat lebih natural ketika dia rambutnya posisi kering. Nah, seperti ini. Ambil. Nah, per section ya, dia akan mengkerucut. Tuh. Potong. Sudah selesai. Itu sesimpel itu memotong comb hair ya. Nah, kita akan buat tekstur untuk di bagian rambut bagian atasnya, dia biar tidak terlalu tebal seperti ini. Jadi kita buat tekstur, kita ambil per section ya, seperti ini. Saya sering atau lebih enak menggunakan gunting thinning biar kelihatan benar-benar lebih bertekstur seperti ini. Sebenarnya pakai gunting slicing juga bisa, atau gunting sliding ya, tapi itu gimana kesukaannya. Kalau saya suka pakai gunting thinning. Ada yang bilang gunting thinning itu bisa merusak rambut. Kalau emang dia bisa merusak rambut, kenapa diciptakan ya? Kita itu harus bisa menyaring juga omongan-omongan yang kurang baik. Gunting thinning itu kalau merusak itu dengan cara yang menggunakan yang salah, itu bakal merusak ya. Kalau gunainnya yang benar, tidak akan merusak ya. Kalau gunting potong juga, kalau gunainnya nggak bener, dia akan salah juga gitu, brother. Seperti ini ya. Jadi kelihatannya lebih bertekstur seperti ini. Oke brother, mungkin segitu untuk video-videonya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa terus pantengin channel ini. Yang baru datang jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Salam satu.